Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada beberapa penekanan warta jemaat. Pada poin yang ke-6, ralat ibadah PWGT kelompok pelayanan 7B pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 16.30 WITA di dalam warta jemaat Rantepao, Herlina dipindahkan ke Ibu Luciana Tangi Sosang atau Mama Aneng. Pelayan Ibu Diaken Destrita Bumbungan Tibian Sengga, dan sebagai liturgis Ibu Sarah Sarungo. Atas perhatian dan kehadiran anggota PWGT kelompok pelayanan 7B diucapkan terima kasih dan diharap maklum. Pada poin yang ke-16, kebaktian lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sebagai pelayan firman Saudari Tethart Utoyo Tandiapang Esteol. Atas perhatian dan kehadiran para lansia jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-20, berita duka cita. Telah meninggal dunia anak kekasih Nayara Gigiuna Saputri, anak dari Bapak Sukallo dan Ibu Ernawati, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 di Batu Leleng. Yang berikut Ibu Berta Paranggai atau Mama Ita pada hari Sabtu 22 Juli 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao, dan jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 1B. Berita duka cita yang ketiga yaitu Bapak Cornelius Patulak Senda atau Papa Titi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Segenap majelis gereja jemaat Rantepao dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Penekanan yang berikut yaitu poin nomor 21. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao yaitu Saudara Friadi Timon ST, putra keempat dari almarhum Bapak Adrianus Timon dan almarhumah Ibu Alvina Bakka. Dengan Saudari Lian Membalik Betoni STH, anak tunggal dari Bapak Darwin Sahata Silaen dan Ibu Santika Betoni Esos, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pada pukul 9.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Padang Katapi, Klasis Lu. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pada pukul 12.30 WITA di halaman rumah kediaman almarhum Domingus Tata Betoni Lorong 6, Lingkungan Damai, Kelurahan Padang Subur,
Kabupaten Luwu. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Penekanan yang berikut yaitu poin nomor 22. Rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 18 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Yang berikut poin nomor 23. Rapat evaluasi program kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pada pukul 16 WITA atau jam 4 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan koordinator komisi untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2023. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-24, penerimaan Saudara Novianto Silolongan sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat atas penerimaan Saudara Novianto Silolongan tersebut. Poin yang ke-25, pelayanan peneguhan sidi kepada Saudari Clara Martin Luther akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-26, kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Atas perhatian warga jemaat dan anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-27, diucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Untuk lebih lengkapnya disilakan membaca dalam warta jemaat. Poin yang ke-28, laporan realisasi progres fisik periode minggu yang ke-11 15 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023 adalah 73,8% untuk pekerjaan tahap pertama, yaitu pondasi dan slope tambah kolom pedestal sama dengan 45,76%. Kolom rangka baja dan balok rangka baja dan rangka atap sejumlah 28,5%. Tambahan warta jemaat, berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Dr. Raymond Parung tadi malam di Rumah Sakit Mayapada, Surabaya. Rencana keluarga hari Senin tanggal 24 Juli 2023 malam, jenazah diberangkatkan dari Makassar ke Rantepao, Toraja Utara. Majelis Gereja Jemaat Rantepao dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka.
Yang berikut Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao. Posisi keuangan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang sudah diverifikasi sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023. Yang pertama, saldo akhir per 15 Juli 2023 sejumlah 804.993.561 rupiah. Penerimaan dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023 15.320.000. Jadi jumlah penerimaan untuk pembangunan pelayanan 860.561 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023 sejumlah 10.353.000. Jadi saldo akhir per 22 Juli 2023 sejumlah 849.960.561 rupiah. Rincian saldo akhir Bank BNI 151.721.955 rupiah. Dan Bank BPR Toraya 300 juta dan Bank BPD Sulselbar 300 juta. Jadi kas tunai 98.238.606 rupiah. Dan informasi-informasi lain dan lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di hari yang dikuduskan ini, dan kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan tetap meyakini bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu indah, dianugerahkannya nafas hidup dan panjang umur diberikannya kepada kita. Sangat layak baginya menerima seluruh pengagungan dari kita selaku umat ciptaan yang dikasihinya. Bahkan hari ini kita masih dituntun dan dipelihara sehingga boleh bertemu dan bersekutu memuji menyembah Dia. Sungguh Tuhan adalah Allah kita yang selalu hadir melawat kehidupan kita semua. Tuhan akan menjadi Allahku. Kiranya benar-benar menuntun kita menjalani hidup anugerahnya. Sidang jemaat, mari kita berdiri dan kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayatnya yang pertama, ketiga, dan keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawal yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu
semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Kita akan bersama-sama bermazmur secara berbelasan dengan membuka Mazmur 86 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Mazmur 86 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Ingin mencabut nyawaku dan tidak memedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu. Selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Allah, lihat orang angkuh bangkit menyerang hamba-Mu, mau mencabut nyawaku, tak peduli Tauratku. Namun Kaulah yang setia, pengasihan-Mu berlimpah. Berilah Tuhan tanda-Mu bahwa Kau penolongku. Jemaat Tuhan berdiri dan kita mendengarkan 10 firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhan kau kekal, Raja hati kami, kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya di terang baka kami pandang Tuhan. Hidup yang kita jalani selama 1 minggu ini ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan oleh karena itu mari dengan rendah hati kita mengaku dosa kita. Realita hidup yang kita jalani membawa kita sering berjalan tidak searah dengan perintah Tuhan. Acap kali dalam hidup yang dianugerahkannya ini, kita warnai dengan berbagai pemberontakan kita, baik secara pribadi pun bersama komunitas. Bahkan dalam pemberontakan itu menunjukkan
bahwa sesungguhnya kita tidak pernah taat kepadanya. Marilah merendahkan diri di hadapannya, mengakui dosa-dosa kita, sembari memohon pengampunan. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal, oh bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku bercerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Kita semua sudah bersama-sama menerima berkat Tuhan, dan untuk itu kita akan mensyukurinya melewati persembahan syukur kita saat ini, dan akan dihantar oleh satu nats dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 439 ayatnya yang pertama sampai keempat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. dilanjutkan dengan pelelangan natura. Kepada Bapak Benhard untuk memandu, kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada persembahan natura dari beberapa keluarga, dari keluarga Wisma Rosa, Rambutan dan Langsat, yang masih mereka bahasa Indonesia itu Langsat, dan kue, dan juga ada ayam dari keluarga Romi Talebong. Ya teman-teman dulu. Noni dek mami to aku bungka sahabat ama pena.
Jadi kita sudah melihat progres yang sementara gedung pelayanan di sebelah kita. Nah, Pak Pendeta Bakti ini nak perlu mau pemoto tuh uang yang sudah dititipkan kepada kita. Perlu itu saya kena. Ya, pira. Manuk tak aku tanda tebi dengar ke London kata tapi tak ada yang maka perlu tuh. 50 pisan. Pira 100 pisan 200 pisan 200 penduan tak siapa 200 pentalun dititipang dulu bu lek oh dikembalikan terima kasih 100 ini lek 100 pisan 100 penduan 100 pentalun dikembalikan lagi terima kasih napa sule 50 pisan 100 pisan 100 penduan 200 pisan 200 penduan 200 pentalun lah di lawak ya lah naba ibu dawenan nalawe langsa teh oh kayaknya teh duku tanya langsa sampai pisah anak langsa ya mo 100 pisan 100 penduan 100 500 pisan 500 sabu penduan 500 sabu pentalun Bapak Dot Sambo dako pamialen mbak rambutan teh 100 ini nale tanta ya 100 ibu salusu pisan penduan 100 pentalun nah persembahkan ibu Sule pisan temo pira 100 penduan 100 pentalun bener ke ya pangaragan na tanta Damiano teh Wismarosa apa bakar ya oh Mama Norma Ibu Tandek menetas ulami rumah sakit negara itu dapat teh begitu semangatnya untuk mendukung pembangunan pira kita 5 sabu pisan 100 pisan penduan 100 pentalun oh ya soalnya abang satu nina apa bakar pira pisan penduan 10 penduan pisan 50 penduan 50 pentalun kurang semangat tuh
pewang natura na po tontong pasak kiki na ko Pak Pendeta Bakti ini nak jangan pernah khawatir untuk pekerjaan Tuhan, semua saldo ada di kantong kita masing-masing. Kurang semangat, puang pasak kiki. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dengan penuh ungkapan syukur kami datang kepadamu bahwa Tuhan masih melayakkan kami dalam hidup ini untuk membawa persembahan baik secara uang dan natura. Kami pohonkan Tuhan berkati agar itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk semua berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar itu dapat kami gunakan dalam hidup ini dengan penuh tanggung jawab dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Inilah ungkapan syukur persembahan kami Tuhan. Terimalah dan ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Kita mensyukuri persembahan kita dengan melakukan pujian padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Bapak Pendeta Dr. JK Parantian. Kepada Bapak kami persilahkan. Ini mic-nya. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadirat-Mu. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah semua, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih. Puji Tuhan, kalau suara dari Bapak Adi masih menggelegar, walaupun penglihatan terbatas, tetapi penglihatan iman tidak pernah terbatas. Selama sama meneh, kuperangio mentu suara mito na melongliu, tontong komiwatta. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Tuhan kami, yang karena Engkau berkenan, kami hadir dalam rumah-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama-Mu, dan bersekutu bersama di hadapan hadirat-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, datanglah, terangi hati kami semua. Bimbinglah kami dan berilah kepada kami pengertian, supaya kami memberitakan dan kami mendengar, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari Kejadian 28, dari Roma pasal 8 dan dari Matius pasal 13. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi.
dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia
anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita membaca Matius pasal 13. Kita baca ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Matius pasal 13. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung, ke dalam lumbungku. Lalu kemudian kita baca ayat 36 sampai dengan 43. Ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu
yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin firman Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat Tuhan, dan tema yang akan direnungkan saat ini benar-benar sebuah bahagian yang sangat berat. Sangat berat untuk direnungkan, untuk dikhotbahkan. Ada dua orang saudara kita di sini dari luar negeri. Apakah mungkin mereka tahu bahasa Indonesia? You understand Indonesian English, Indonesian language? You understand? Bisa bahasa Indonesia? Saya minta Pak Ketua Umum BPS Gereja Toraja duduk di tengah. Silakan. Karena saya di mimbar, jadi saya perintah Ketua BPS. Silakan. Ya. Beliau dari Belanda. Ya. Oh ya. Ya, silakan. Ya, tambah berat juga ini khotbah karena semua ketua dan mantan ketua juga hadir. Ditambah lagi dengan sahabatku Pak Parantian. Jadi nanti kalau salah penerapan saya, tolong dikoreksilah kepada jemaat. Karena ini berat. Mengapa dia berat? Karena kita harus menjelaskan bahwa Yesus itu Allah. Dia Tuhan dan dia Allah. Dan menjadi berat oleh karena kita juga harus menjelaskan siapa sesungguhnya yang disebut dengan Allah. Dan apakah hubungannya Allah dengan Yesus dan Roh Kudus yang kita sebut Tritunggal, Allah yang Esa. Ketiga-tiganya pribadi, tetapi ketiga-tiganya adalah satu. Dan satu itulah yang disebut dengan Allah. Nah, sejak dari dahulu persoalan ini menjadi berat.
Dan karena sangat berat, maka melahirkan dua pengakuan. Pengakuan iman yang pertama sekitar 325, pengakuan iman Nisea. Dan di situ menghadapi penyangkalan Arius bahwa Tuhan Yesus itu sehakikat dengan Allah, sama dengan Allah. Arius mengatakan kalau Allah itu yang tertinggi dan Arius itu hanya orang yang kedua. Lahirlah yang dinamakan pengakuan Nisea karena diadakan pertemuan besar di kota di Nisea. Lalu kemudian dalam perjalanan terjadi lagi persoalan. Orang menyangkal keilahian Roh Kudus. Keilahian dari Roh Kudus. Orang menyangkal bahwa Roh Kudus bukan Allah. Dan karena itu lahirnya pengakuan Nisea Konstantinopel. Pengakuan itu dirumuskan melalui pertemuan besar di Konstantinopel dan melengkapi pengakuan Nisea. Lalu ditambahkan tentang Yesus, tentang Roh Kudus adalah Allah. Jadi dua pengakuan ini kemudian digabungkan. Satu menjelaskan tentang siapa Yesus dan yang kedua menjelaskan siapa Roh Kudus itu. Dan itu menjadi pergumulan gereja sepanjang jalan. Kalau pengakuan iman rasuli yang biasa juga kita baca, itu juga dirumuskan terutama oleh karena ada penyangkalan terhadap kebangkitan daging, kebangkitan manusia. Daging itu barang yang fana, daging itu barang yang kotor, hanya memenjarakan jiwa saja. Dan karena itu lahirlah pengakuan iman rasuli yang menekankan tentang kebangkitan daging. Jadi tiga pengakuan iman rasuli, Nisea, Konstantinopel. Dan pengakuan Konstantinopel itu dirumuskan pada tahun 381. Jika akhir-akhir ini kita dikagetkan oleh berita yang disampaikan oleh pendeta, siapa lagi namanya? Pendeta Sabdono ya? Ya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma pesuruhnya Allah. Akhir-akhir ini. Tetapi ini juga bukan ajaran baru. Sudah lama ajaran ini terjadi. Bahwa Tuhan hanyalah orang yang kedua. Yesus adalah orang yang kedua. Tiga pengakuan merumuskan, lalu kemudian dua pengakuan itu merumuskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah oknum, adalah pribadi. Tetapi ketiga pribadi ini hanya dapat dikenal sebagai Allah yang benar kalau mereka terikat satu dengan yang lain. Maka Katekismus Heidelberg mengatakan bahwa ketiga oknum ini adalah oknum. Tetapi ketiga oknum ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Seperti apa dan bagaimana menjelaskan ini? Memang ini adalah pekerjaannya Allah. Jangan berusaha menjelaskannya secara matematis. Begitu ada di antara kita di sini dapat memecahkannya, maka sebenarnya kita sudah lebih pintar dari Allah. Karena ini hubungan yang sangat misterius.
hanya satu kata yang dapat dipegang dalam hubungan mereka adalah hubungan kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah hubungan yang menghubungkan, yang menjadikan mereka bertiga menjadi satu Allah. Dan inilah yang banyak dilawan juga oleh banyak agama, sehingga memang kita ini terlalu disibukkan untuk menjawab hal-hal seperti itu. Waktu Pak Kobong dulu almarhum menjelaskan kepada kami mahasiswanya, dia mengatakan bahwa bagaimana Anda memahami Tritunggal. Lihat saja, kita ambil contoh saja, contoh ini hanya contoh saja. Kalau pulpen itu digariskan seperti ini, ada garis yang terbuat, maka Pak Kobong katakan, apa namanya itu? Kami mahasiswa mengatakan, itu garis Pak. Garis. Kalau kita bikin dua garis dan dipertemukan pada satu titik, apa namanya itu? Dia bilang, kami bilang itu namanya sudut Pak. Jadi dua garis sama panjangnya bertemu dalam satu titik namanya sudut. Semua juga tahu itu sudut. Tidak ada yang tidak tahu. Kalau tidak tahu matematikanya itu dua. Jadi garis bertemu ujung dua itu sudut. Lalu ditambah lagi dengan satu garis yang panjangnya sama. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga yang panjangnya sama. Maka dia tanya sama kami, kalau semua titiknya ini disambung menjadi satu gambar, ini gambar apa? Kami katakan gambar segitiga Pak. Jadi tiga garis yang dipertemukan ujung-ujungnya namanya segitiga. Begitulah Allah. 1, 2, 3. Dan inilah yang disebut Allah. Dipisahkan tidak bisa. Dan itulah yang Katekismus Heidelberg katakan, tidak bisa dipisahkan, tetapi oknum. Kalau dipisahkan maka hilanglah segitiga. Betul toh? Kalau segitiga dikeluarkan satu sisi, apakah kita masih sebutnya segitiga? Tidak, bukan? Tidak. Itu penjelasan dari ingin untuk menjelaskan secara logika bagaimana tentang Tritunggal. Dan ini pekerjaan gereja sepanjang zaman, dan karena pertanyaan-pertanyaan dunia selalu terjadi. 3 pengakuan yang dirumuskan adalah usaha dari gereja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pelik dari dunia ini. Saudara-saudara, Kejadian pasal 28 kita baca. Dan tema yang kita renungkan adalah Tuhan menjadi Allahku. Tuhan menjadi Allahku. Tuhan adalah terjemahan dari Yahweh. Yahweh. Tetapi karena orang Yahudi merasa sangat bersalah dan merasa tidak hormat kepada Allah, kepada Tuhan atau Yahweh, maka dia menggantinya dengan kata Adonai. Di dalam Septuaginta jadi Adonai. Dan
Adonai mempunyai dua arti. Arti yang pertama ialah Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah Adonai, adalah Tuhan, maka kita juga percaya bahwa Yesus adalah Tuanku. Tuanku. Kalau dia adalah Tuanku, maka saya adalah miliknya. Saya mengikuti perintah-perintahnya. Saya menjalankan apa yang dia kehendaki. Saya harus melakukan semuanya ini karena Yesus adalah Tuanku. Kalau menyebut Tuhan sebagai Adonai atau dalam bahasa Inggris Lord, maka itu juga berarti bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang memiliki saya dari kata Tuhan, tetapi juga yang daripadanya saya selalu menerima sumber dari segala sumber hidup. Tidak ada sumber lain yang kita terima kecuali dari Tuhan. Dan itulah sebabnya kita selalu katakan ini ada berkat Tuhan. Semuanya adalah berkat Tuhan. Bernapas pun berkat Tuhan. Tidur pun berkat Tuhan. Berjalan pun berkat Tuhan. Tidak ada dalam kehidupan manusia yang bukan berkat Tuhan. Semuanya kita terima dari Tuhan. Dan itulah dari Tuhan yang adalah Allah Bapa, Tuhan yang adalah Roh, Tuhan adalah Yesus, yang ketiga-tiganya Allah. Allah diterjemahkan dari kata Elohim. Dan Elohim ini bermakna dia yang disembah, dia yang dimuliakan, dia yang kepadanya kita mempercayakan hidup kita. Hanya dia yang berhak untuk menerima seluruh penyembahan kita. Hanya dia, bukan yang lain. Itulah Allah. Dia sembahan kita, dia pujian kita. Kepadanya kita mengabdi, kepadanya kita menjadi taat. Itulah Allah. Sehingga kalau di dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai 27 ada peristiwa tentang Yakub. Maka di situ pada akhirnya Yakub mengatakan, Tuhan menjadi Allahku. Saya berharap kita semua berkata, Tuhan menjadi Allahku. Dan itu gampang. Tidak terlalu susah. Tetapi memanggil Tuhan itu sebagai Allahku, maka ia mengandung begitu banyak hal di dalam hidup kita. Bukan hanya satu hal. Dalam pembacaan ini, Yakub keluar dari rumah bapaknya dan ibunya, disuruh pergi karena sedang berkelahi dengan Esau gara-gara hak kesulungan. Jadi masih bujanganlah dia disuruh pergi. Angkat tangan di sini yang masih bujangan. Oh, tak bang, mulai min samra. Wah, min samra tu bujangan. Tak perlu mentuba ini bujangan indete sang maneh. Jadi dia masih bujangan, dia pergi. Lalu kemudian setelah merasa lelah, dia tinggal di suatu tempat. Tempat itu namanya Luz. Dia berjalan dari Berseba, kemalaman di Luz.
Dia tidur, ambil batu dijadikan bantal, dan kemudian bermimpi. Dia melihat tangga berdiri dari bumi ke langit. Sudah biasa ini bagi orang Toraja ya. Sudah biasa ya tangga erandilangi. Biasa mulai. Dan erandilangi pada penciptaan manusia, dan manusia diturunkan ke bumi, maka ada tangga di langit. Berdiri dari bumi ke langit. Dan tangga itu juga dibuat oleh Tuhan. Berdiri tangga itu. Erandilangi dalam bahasa Toraja. Tatandanya sangat toh. Tapi karena terjadi pelanggaran dosa, maka tangga yang berdiri ke langit itu, yang katanya berdiri di sana di Bambapuang, kemudian di apa bahasa Indonesia itu ditumpu, ditolak dengan kaki saja ya. Tuhan menolaknya dengan kaki tangga itu, lalu kemudian tangga itu rebah. Dan itulah kemudian yang menjadi Gunung Kapur sampai di Toraja. Gunung Kapur. Dan kalau kita di Bambapuang, selalu kita tiba di situ. Kalau dulu namanya restoran itu Erotic Mountain. Jadi gunung erotis. Tatandinasang tu erotis toh. Di situ. Yang di sebelah sana, kalau kita menghadap ke gunung sana, itu perempuannya, yang di sini laki-lakinya. Itu legenda Toraja ya. Begitulah. Erandilangi sangat terkenal ke kita, dan itulah sebabnya misalnya Uskup Likuada mengatakan Aluk Todolo sudah lama menanti Kristus. Oleh karena cerita-cerita Toraja sungguh-sungguh apa yang dikatakan dalam perjanjian lama juga ada ceritanya di Toraja. Sebab itu Likuada mengatakan Aluk Todolo menanti Kristus. Saya harus mohon maaf dulu karena mungkin khotbah ini panjang. Karena ya menjelaskan harusnya di kuliah umum ini, tapi apa boleh buat dalam khotbah. Tapi kalau tidak dikhotbahkan, kita juga tidak pernah tahu. Jadi mohon maaf, yang mengantuk diperbolehkan pulang. Kalau tidak malu. Jadi begitulah. Bagaimana erandilangi tangga berdiri dari bumi ke atas. Lalu disaksikan oleh Yakub. Malaikat turun naik. Orang Toraja mengatakan erandilangi juga orang turun naik untuk membawa hukum-hukum, untuk membawa segala macam, turun naik di atas tangga itu. Yakub melihat ada malaikat turun naik. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, tempat di mana tangga itu berdiri, kuberikan kepadamu dan seluruh keturunanmu. Sayangnya bahwa pada saat Yakub menyaksikan tangga itu, Tuhan berdiri di sebelahnya, tetapi Yakub tidak mengenalnya. Tanya tandai. Saya kira banyak kali juga Tuhan berdiri di samping kita, berdiri di rumah kita, tetapi kita tidak kenal. Dan ini masalah besar. Mengapa Yakub tidak kenal? Yakub adalah seperti kita, orang berdosa.
Tidak bisa mengenal, tidak bisa mengetahui. Matanya masih tertutup oleh dosa dan teristimewa dosa menipu kakaknya. Itu sebabnya. Lalu kemudian berdirilah Tuhan di sampingnya, memperkenalkan diri, aku adalah Allah Abraham dan aku adalah Allah Ishak. Di sini dalam mimpi Yakub itu janji Tuhan diperbaharui lagi, bahwa keturunanmu akan menjadi banyak dan engkau akan mewarisi seluruh tempat ini bersama dengan keluargamu. Setelah Yakub sadar, lalu dia terkejut. Wah, tempat ini sangat dahsyat. Dahsyat bisa dikatakan tempat ini sangat luar biasa. Akan tetapi sementara meyakini tempat ini luar biasa, dia juga merasa takut. Lah, luar biasa ini mimpi. Hebat sekali. Gemetarlah dia. Tapi kemudian dia memahami bahwa Tuhanlah yang telah berbicara kepadanya, Tuhanlah yang mengasihinya, Tuhanlah yang datang, dan karena itu batu yang dijadikan bantal kemudian didirikan, dan setelah didirikan disiramnya dengan minyak. Di sini adalah rumah Allah. Luar biasa. Seperti ini sedang dibangun. Mudah-mudahan kemarin waktu mau dibangun ada minyak yang dipakai ya, Pak Lebang ya. Dari minyak sami ba? Tai bang. Wah, minyak rambuman aku mi. Luar biasa. Dia tuangkan minyak di situ. Tetapi minyak yang kita tuangkan di sana adalah minyak iman. Kita membangunnya ini, kita punya iman dan kita berdoa untuk itu. Semua kita berdoa untuk itu. Dan siapapun yang berdoa untuk itu, termasuk saya, tapi saya belum ada. Nanti kalau ada, baru saya juga buka kantong menyumbang ke situ. Jangan cuma berdoa, ya kata pas sambayang lanakan diampumin, aku tahu. Tetapi harus ada yang dibuat. Saya selalu mengatakan tadi juga kepada penatua di belakang, saya mengatakan gereja itu dalam melaksanakan kegiatannya tidak punya saldo yang besar. Tetapi saldo gereja itu ada di kantong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bukalah kantong itu, karena di dalam kantong itu ada miliknya Yesus. Yesus sekarang mengatakan, buka kantongmu, saya mau pakai uangku. Jangan ditutup supaya selesai ini barang. Dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Saturi memang ketepa ketua panitia. Karena ketua panitianya adalah ketua umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Jangan kita tutup kantong untuk kemuliaan Tuhan. Lalu, jika Yakub menyebut Tuhan menjadi Allahku, artinya aku mau taat kepadanya, aku mau menyembahnya, aku percaya, aku setia kepadanya. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa menjadi kenyataan? Tidak bisa hanya dengan kata-kata. Dan tidak bisa juga hanya dengan rajin pergi ke gereja atau kebaktian rumah tangga. Tetapi menyebut Tuhan menjadi Allahku, artinya saya siap melaksanakan perintahmu kepada saya. Karena menyebut Allah itu Allahku secara pribadi, saya secara pribadi ingin mengatakan kepada Allah, aku mau melaksanakan perintah-perintahmu.
Dan inilah yang sulit. Mawatang tolek. Bagaimana Pak Daud Sambo? Magasa perintah na pun oleh. Magasa berat perintah Tuhan itu. Jangan pandang ringan. Karena perintah Tuhan itu amatlah sangat luar biasa. Tidak bisa dikatakan perintah Tuhan itu hanya sebesar kata-kata. Kita tidak bisa menyebut Tuhan menjadi Allahku hanya dengan nama. Tetapi menyebut Tuhan menjadi Allahku adalah sesuatu yang menjadi nyata dalam segenap hidup, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Allah, berarti adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil, melaksanakan perintahnya. Lalu pertanyaannya adalah, dapatkah kita menyembah Allah yang hanya sekadar nama saja, yang tidak mempunyai kenyataan dalam hidup kita? Dapatkah kita mengharapkan Allah yang hanya namanya saja untuk memengaruhi hidup kita? Namanya saja yang kita sebut, lalu kita harap dia memengaruhi kenyataan hidup kita. Dapatkah kita mengharapkan Allah yang hanya namanya saja untuk membuat kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah? Dapatkah kita menghargai kalau kita menyebut Allah sebagai Allahku? Dapatkah kita menghargai kelompok-kelompok kita walaupun kita berbeda? Ini hal-hal yang sangat luar biasa. Allah yang namanya saja, ini Allah yang namanya saja, kadang-kadang, ini saya katakan kadang-kadang hanya ditemukan pada orang-orang yang misalnya pada kelompok orang yang berada. Maaf saja, saya juga menerima banyak berkat dari kelompok yang berada. Tetapi saya tidak maksud supaya Allah itu kita kenal dalam namanya saja. Terbanyak atau ada dari kelompok-kelompok yang berada. Mereka yang adalah pemegang kuasa. Mereka yang adalah pemberani. Inilah kelompok yang kadang-kadang memiliki Allah, tetapi Allah yang namanya saja. Hati-hatilah kita. Kita menemukan kelompok-kelompok elit dalam komunitas masyarakat. Saya katakan tadi kadang-kadang. Jadi jangan tersinggung bahwa selamanya, kadang-kadang. Tapi apa juga boleh buat kalau tersinggung, tidak apa-apa. Nanti datang keberatan ke rumah saya. Kita berdiskusi, tapi bawa uang supaya saya bisa belikan makanan. Kita berdiskusi. Agar Allah bisa menjadi Allahku, maka Allah itu bagi saya adalah juga Allah bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Mungkin juga di kalangan orang Toraja
para pendeta sudah menjadi orang yang lemah. Taibang berikatong pirangi ke makadai. Di kuala susite na kuat tau na kuah. O singe muraka. Jadi mapari. Termasuk para pendeta gereja Toraja sekarang ini adalah orang-orang yang lemah. Yang sudah tidak didengar oleh orang-orang Toraja. Sedih rasanya. Dalam WA pendeta, saya selalu mengikuti, tapi saya tidak mau komentar. Saya melihat mereka bagaimana berdiskusi dan bagaimana kami para pendeta sudah tidak didengar orang. Naku bahasa Toraya, tamaliamo pangan kipangan, masusah makan. Sudah kita termasuk orang yang lemah, yang tidak diperhatikan oleh mereka yang elit. Ingatlah itu. Marilah kita, kalau memanggil Allah sebagai Allahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ingatlah bahwa bila mana ingin mengetahui bagaimana rupa Allah, maka ia harus memandang wajah orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang asing, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sesungguhnya tidak dapat lagi menolong diri sendiri. Wajah Allah yang sesungguhnya menurut Alkitab adalah wajah yang penuh cinta. Tetapi juga ya kadang-kadang dalam kehidupan gereja aturan lebih penting daripada mengangkat seekor sapi atau seekor kerbau yang jatuh ke dalam jurang. Mataku kila na sidang majelis gereja. Ini kataku bar majelis gereja kekatonganan. Tuhan Yesus tidak pernah merasa takut. Pada saat seekor keledai jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, dia mengangkatnya. Banyak orang keberatan. Mana yang kamu pilih? Keledai ini mati atau saya menolongnya? Katakanlah itu kepada semua orang yang selalu menuntut aturan. Aturan memang penting untuk kebersamaan, tetapi aturan dibuat untuk mengangkat orang yang sungguh-sungguh berada di dalam penderitaan. Jangan segala bersembunyi di belakang semua aturan-aturan gereja. Mari kita lakukan yang terbaik dan temukanlah wajah Yesus itu pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Chuan Seng Song, seorang ahli teologi, dia profesor doktor, mengajar di Amerika. Dia belajar di Singapura dan belajar di Tiongkok. Tetapi dia punya perhatian terhadap manusia yang terpinggirkan. Dia mengatakan, Allah memberikan kepada kita wawasan bagaimana Tuhan menjadi Allahku. Dalam masyarakat yang berkelas, nilai pribadi manusia ditentukan bukan oleh kemanusiaan mereka, melainkan oleh materi mereka. Harta, milik, dan kekayaanlah yang menyukainya, yang menentukannya siapakah manusia itu. Bukan Allah yang berbicara, tetapi yang berbicara adalah uang. Di banyak kehidupan sekarang selalu uang, uang, uang. Tidak pernah lagi Tuhan menjadi Allahku. Sudah uang, uang. Uang bisa bicara kepada penguasa politik.
dan memungkinkan mereka melakukan apapun yang diingininya. Sudah mulai terbukti ya sekarang para caleg, cabub, capres ya, sudah mulai sekarang bicara tentang desiar kesengena. Mewatang. Hidup sudah terlalu berat. Kepercayaan kepada Allah bahwa Dia adalah Allahku secara pribadi sudah sedemikian rupa dihilangkan dan dihapuskan oleh uang. Dan kita orang Toraja harus memikirkannya, bagaimana masa depan kita di dalam keyakinan kita. Uang bisa bicara kepada penguasa politik, uang bisa bicara ke tingkat paling rendah dan mengintimidasi orang-orang yang tidak punya apa-apa. Uang bisa membuat seseorang kehilangan harga dirinya, sehingga dengan sia-sia ia menyebut Tuhan adalah Allahku. Betapa hinanya Allah di hadapan kebanyakan kita orang Toraja. Kita mau disogok, kita mau dikasih uang hanya karena orang ambisi untuk menduduki jabatan. Pada waktunya sekarang kita mulai menyadari kalau saya menyebut Tuhan menjadi Allahku, maka itu berarti saya harus menempatkan Allah itu pada tempat yang tertinggi. Ada tidak ada uang, Dia adalah Allahku. Ini perlu kita sadari. Terlalu banyak sebab yang membuat kita menyebut Tuhan sebagai Allahku. Memang hanya sekedar nama, tetapi tidak ada sedikit pun Allah mempengaruhi kehidupan kita. Lihatlah pesta-pesta orang Toraja. Marah kalau tidak ada ibadah, tetapi kalau dikasih tahu jangan langgar perintah Allah, mereka mengatakan pesta murakate. Ini bagaimana ini kejadiannya ini? Kadang-kadang kita katakan adat, tapi bukan adat. Kita secara luar biasa melakukan pesta-pesta kita, rambu tuka dan rambu solo. Ibadah menjadi stempel dan sudah distempel terserah sama saya. Ingatlah, janganlah Allah hanya menjadi nama saja. Sadarlah apa yang dikatakan dalam Mazmur 86, bahwa Ia sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah setuju dengan orang yang tinggi hati, yang sombong, yang angkuh. Sama sekali tidak. Pasti ada hukumannya. Tetapi juga di dalam Mazmur itu dikatakan, tetapi kamu harus tahu bahwa aku adalah Allah yang sabar, Allah yang mengampuni, dan Allah yang terus-menerus mengasihi kamu. Meskipun kamu menyebut saya hanya nama saja. Tetapi ingatlah, semua ada batasnya. Tidak pernah seorang manusia melakukan sesuatu untuk selama-lamanya. Semua ada batasnya. Tuhan mengatakan saya sabar, tetapi ada batas. Di mana kata Matius tadi, di mana pada waktu musim menuai datang, maka gandum-gandum dibawa masuk ke lumbung, akan tetapi lalang
dikumpulkan dan dibakar, di mana akan terjadi penghukuman. Hati-hatilah, jangan sampai kita telah menjadi anak-anak Allah. Tetapi berhati-hatilah, jangan sampai dalam perjalanan kita berubah menjadi lalang. Kalau murid-murid katakan, dari mana lalang itu? Yesus mengatakan, orang lain yang menaburkannya. Dan orang lain itu termasuk saya. Termasuk kita, anak-anak Tuhan yang telah percaya dan kemudian menjadi lalang. Inilah ngerinya kehidupan. Janganlah pernah menjadi lalang, tetapi tetaplah menjadi gandum. Dan ketika datang musim menuai, kita dikumpulkan masuk ke dalam lumbung Allah. Sekali lagi, jangan Allah itu disebut cukup puas kita dengan namanya saja. Tetapi ketika menyebutkan Allah, kita mengenalnya sebagai Allah yang Maha Kasih, Maha Penyabar, dan kita bisa melaksanakannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan beserta kita. Amin. Kita merenungkan di saat teduh masing-masing, merenungkan pertanyaan yang ini. Apakah Tuhan benar-benar menjadi Allahku? Apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi Allahku? Mari kita menemukannya dalam hati masing-masing dalam saat teduh. Kita akan berdoa bersama dan kita akan berdoa bagi anggota jemaat yang sakit. Penatua Junanti Bandaso, Bapak Deoni Allolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Eliezer, Ibu Esron Sumbung, Bapak Anwar Sanusi, Toriti, Anak Rara, Anak Yuda, dan Ibu Lim Butandek. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi beraktivitas dan sudah lanjut usia. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pekerjaan, usaha, dan pekerjaan. Berdoa bagi anak-anak yang masuk sekolah, untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Nayara Yuna Saputri sudah dimakamkan. Keluarga almarhumah Berta Paranggai, keluarga almarhum Cornelius Patulaksenda, keluarga almarhum Dr. Raymond Parung. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan kepada saudara Friadi Timon dan saudari Lian Membalik Betoni.
pada hari Sabtu 5 Agustus. Berdoa untuk proses pembangunan, berdoa untuk gereja dan pemerintah TNI Polri, berdoa untuk pelayanan selama seminggu ke depan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menerima daripada-Mu bahwa Engkau adalah Allah kami. Allah kami juga secara pribadi. Dan kiranya Allah yang kami kenal itu sungguh nyata dalam kehidupan kami secara pribadi, melalui cinta kasih, melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, melalui keikutsertaan kami untuk pengabaran Injil, untuk pelayanan, dan juga untuk pembangunan di jemaat ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya oleh rahmat-Mu, kami semua hari ini pulang dengan bahagia dan menyebut Allah sebagai Allah kami dan sungguh-sungguh melaksanakan apa kehendak-Nya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Tuhan berkenanlah untuk melawat mereka, menyembuhkan mereka, memberkati obat-obatan, makanan dan minuman, dan mendengarkan doa dari keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami anggota jemaat yang sudah tidak mampu, para lansia. Kuatkanlah mereka, perlihatkanlah mereka kasih-Mu yang sungguh panjang yang mereka jalani, dan mereka teguh dalam iman, teguh dalam kepercayaan, meskipun sudah umur lanjut. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu melakukan aktivitasnya, para lansia. Sekarang ini juga di Toraja Utara dilaksanakan pertemuan pengurus lansia dengan pengurus pusat dari Jakarta. Kiranya pekerjaan yang mulia ini Tuhan berkati. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kasihilah mereka dan mereka selalu percaya kepada-Mu. Anggota jemaat dalam keluarga yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang melakukan usaha-usaha, dan kiranya keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Berkatilah ya Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami yang masuk sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kasihilah mereka masing-masing dan tunjukkanlah jalan yang Tuhan karuniakan supaya mereka dapat melanjutkan studi dengan baik. Untuk keluarga yang berduka cita, kiranya Tuhan menghiburkan, menguatkan, dan memberkati mereka. Berikanlah mereka penghiburan bahwa hidup bukan hanya di sini, tetapi ketika kami menyebut Allah sebagai Allah kami, maka hidup itu ada di dalam Kristus yang mengaruniakan kepada kami kehidupan yang kekal. Untuk proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao, hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Hanya Tuhanlah yang meyakinkan kepada kami bahwa milik kami adalah milik-Mu, sehingga dengan sukarela kami bisa mengambil bahagian dan gedung ini bisa menjadi kenyataan. Berkati panitia yang bekerja bersama Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Berdoa untuk gereja dan pemerintah, TNI Polri, bangsa dan negara. Kasihilah ya Tuhan berdasarkan anugerah dan kasih setia Tuhan. Berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan dari saudara kami. Kiranya persiapan-persiapan yang mereka lakukan untuk menjadi setia kepadamu sungguh-sungguh persiapan yang
menjadikan mereka sebagai rumah tangga Kristen yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Berdoa untuk pelayanan selama seminggu ini. Tuntunlah pendeta kami di sini bersama dengan para anggota majelis gereja lainnya, pengurus-pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk semua mereka yang mengambil bagian dalam ibadah ini, tuntunlah mereka ke jalan-Mu yang benar. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami persembahkan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Sudah jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama dan keempat. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan penuh kesetiaan dan ketaatan yang sungguh kepadanya, supaya itu menjadi kesaksianmu di tengah-tengah dunia ini. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kita akan menyanyikan nyanyian syukur dari PKJ 285. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh.
Yeah, I know responded.